minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman qawiyan. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Hal-hal yang bergantungan dengan mayit. Sebelumnya kita baca dulu adab kepada orang yang naza', yaitu adab kepada orang yang sakaratul maut. Yang pertama, ayyud ja'ul mustahdaru ala jambihil aimani ilal qiblah. Yang pertama, bahwa orang yang sakaratul maut itu hendaklah dibaringkan ke arah kanan, ke arah kiblat, dengan sisinya sebelah kanan. Diarahkan ke arah kiblat orang yang sakaratul maut. Fa in ta'azzara ulqiya ala qafahu wa wajhuhu wa sumahu lil qiblah. Amunnya kada kawan enggak itu ngalih nih uzur, maka hendaklah inya ditelentangkan dengan pinggulnya dan mukanya dan tapak kakinya mengarah ke arah kiblat. Jadi dihunjurakan orang sakaratul maut itulah dihunjurakan. Kalau kenapa dibaringkan ke kanan dari itu, 3 kanan ke arah kiblat. Jadi batisnya diarahkan ke arah kiblat, mukanya pun dibantali di bawahnya supaya muhanya terhadap ke arah kiblatnya. Kemudian yang kedua, ayyulaq kana syahadatu, itu la ilaha illallah birifkin wala yulahu alaihi wala yuqalu lahu qul wal afdalu talqinu ghairil waris. Dan yang kedua, hendaklah kita talkinkan di telinganya dengan kalimat la ilaha illallah atau kalimat Allah birifkin, dengan lembut, mentalkinnya. Wala yulahu alaih, jangan dipaksa, dengan lembut aja. Itu bagi orang yang Islam. Tapi kalau kita mentalkin orang yang Kristen sekarat misalnya, itu ditambahi Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau orangnya Islam, tidak disunahkan lagi menyambat Muhammadur Rasulullah. Cukup la ilaha illallah atau Allah. Kalau orang Kristen tambahi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wala yuqalu lahu qul, dan tidak usah mengata qul. Dibisik kita baca pian la, langsung aja saja. La ilaha illallah lagi baca pian kan. Disuruh langsung kita ucapkan di telinga sedin la ilaha illallah atau Allah dengan lembut. Wal abdalu talqinu ghairil waris, dan yang paling abdal mentalkinkannya yang di telinga itu lain ahli warisnya, lain anaknya. Itu yang abdal, orang lain biasanya. Jadi perkara sakaratul maut ini bukan nang kayak di pelem-pelem bismillah. Tolong jagakan saya. Nah, Pak mati. Nah, itu pada kayak itu bismillah. Kayak itu nggak di pelem-pelem. Dikatakan sakitnya itu melebihi 60.000 irisan pedang. Akan tetapi umat Nabi Muhammad diberikan kekuatan khusus oleh Allah, tergantung amalnya di sini. Makanya ada orang yang mati dalam keadaan sujud, ada orang yang mati dalam keadaan sembahyang,
Ada orang yang mati dalam keadaan membaca Al-Quranul Karim. Nah itu tergantung amal perbuatannya. Ada orang yang mati dalam keadaan maksiatnya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan taat kepada Allah. Amin. Kemudian kenapa yang afdal itu bukan ahli warisnya mentalkinkan? Karena jasidin syaitan bisa memberikan was-was tentang anak. Kasihannya anak ikam, lalu terpikir ke anak, misalnya kada ingat lagi di Tuhan. Jadinya kita lalai daripada mengingat Tuhan dikala sakaratul maut. Kemudian kalau sakaratul maut itu lalai dari Tuhan, nah, maka kita mati dalam keadaan maksiat, lalai artinya. Wa ala hadza hadis rawa Abu Ya'la fi musnadihi wa Ibn Adi an Abi Hurairah qala. Dari Abu Hurairah qala, beliau berkata, qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, aksiru syahadata an la ilaha illallah, perbanyaklah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ai aksirun nutqa biha ala mutabaqatil qalbi. Nah, artinya banyak-banyaklah, ujar Nabi, menuturkan dengan la ilaha illallah atas mensesuai dengan hati. La ilaha illallah tergantung maknanya lah. Ada yang tidak ada Tuhan yang apa? Tidak ada Tuhan yang bujur kecuali Allah. Macam-macam orang. Ada yang disuruh gurunya la ilaha illallah. Ada juga tergantung kondisi lah. Tidak ada Tuhan yang bujur kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang bujur kecuali Allah. Qabla ayyuhala bainakum wa bainaha, sebelum bahwa dihalangi di antara kamu dan di antara la ilaha illallah. Ai qabla ayyuja'ala bainakum wa bainasyahadah hailun, sebelum dijadikan di antara kamu dan di antara syahadat hailun, yang menegah, aimaniun wa huwal mautu, yaitu kematian. Tahu lagi kalau sudah menyambat, kalau sudah mati. Fahina izin la yastati'una al-ityana biha, kalau sudah matinya sedih maka tidak akan mampu lagi mendatangkan dengan la ilaha illallah. Qala, Nabi bersabda pula, aksiru qawla la ilaha illallah qabla nuzulil mauti, perbanyaklah membaca la ilaha illallah sebelum datangnya kematian. Kaza fit tanwiris salikin, demikian di dalam kitab Tanwiris Salikin. Ujar guru Bahit, mun hendak mati mengucapkan la ilaha illallah, minimal dalam 24 jam itu kita sisihkan waktu kita membaca la ilaha illallah 30 menit biasanya. Nah, dalam 24 jam itu 30 menit dibaca la ilaha. Berapa hitungannya enggak tahu juga. Misalnya kita bagi habis sembahyang 6 menit, zuhur 6 menit, asar 6 menit, maghrib 6 menit, isya 6 menit, subuh 6 menit, membaca la ilaha illallah. Diperbanyaknya sebenarnya. Sehari semalam itu kita menzikirkannya selama 30 menit. Atau kalau kada kawal lagi kan, pandir misalnya kan, zikir nafas saya dipakai sebenarnya. Hu Allah, hu masuk, Allah keluar sebenarnya. Ujar guru sekumpul, bilanya masuk kada keluar lagi, misalnya kita tarik nafasnya, mati, selamat ya sudah. Artinya mati dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau keluar di sini kada masuk lagi, Allah. Berarti mati dalam keadaan
husnul khatimah, jadi mati dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walakinuha mautakum, dan engkau talkinkanlah akan kalimat la ilaha illallah akan orang yang hendak mati di antara kamu, yakni la ilaha illallah, yakni man hadarahul mautu, orang yang hadir kepadanya oleh kematian. Fayundabu talqinuhu la ilaha illallah marratan bila ilhah, maka disunatkan mentalkinkannya la ilaha illallah satu kali bila ilhah, dengan tidak dipaksa. Wala yuqalu lahu, dan tidak dikata kepadanya qul, adalah baca pian langsung aja disebutlah, bal yazkuruha indahu, bahkan ini menyebutkan la ilaha illallah itu di sisinya. Lianna hadzal waqta waktu sakaratil mauti, karena waktu ini adalah waktunya sakaratul maut. Fayuhtamalu ayyut tadara min ilhahim wal la'inu yas'a lisalbil iman, sedangkan yang terlaknat itu berusaha untuk mencabut keimanan kita, yaitu syaitan, jadilah mewaswasi juga, jadilah ketika orang sakaratul maut itu. Kama rawa al-Qurtubi fi tazkiratihi anin Nabi alaihi salam annahu qala, sebagaimana meriwayatkan Imam Qurtubi di dalam tazkirahnya dari Nabi alaihi salam, beliau bersabda, al-abdu idza kana indal mauti qa'ada indahu syaitanani, seorang hamba apabila inya dalam keadaan sakaratul maut, maka duduk di sisinya dua syaitan, nah dua buting syaitan. Al-wahidu an yaminihi wal akharu an shimalihi, satunya berada di higa kanannya si orang sakaratul maut tadilah, dan yang satunya berada di sebelah kiri. Nah, falladzi an yaminihi ala sifati abihi, adapun yang di kanannya itu atas sifat abahnya, nah mirip dong abahnya. Jadilah yaqulu lahu, bepandir kayak ini pelang, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, tapi rupanya rupa abah kita, wahai anak kesayanganku, inni kuntu alaika syafiqan walaka muhibban, sesungguhnya aku ini nah sayang bana lawanika, aku ini cinta bana lawanika, walakin mutu ala dinin nasara, akan tetapi aku mati atas agama Nasrani, agama Kristen. Wa huwa khairul adyan, itulah yang agama yang paling bagus. Nah ujar setan, cuman rupanya kayak tadi tuh, menyerupai orang yang kita cintai. Nah, bilanya kita lolos yang ini, yang di kiri pulang, jadilah mengujinya, jadilah lolos misalnya, oh ini lain abahku, berjauh dahnya. Walladzi an shimalihi ala sifati ummihi, adapun setan yang ada di kirinya ala sifati ummihi, atas sifat ibunya, nah, kayak mamanya. Ya sedialah. Taqulu, bepandir pulang, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, kana batni laka wi'aun, dulu nih parutku ini tempat ikam bandak di sinilah. Wasatyi laka siqa, nih dua pentel susuku ini sagan minuman ikam, dua susu nih. Wa fakhidhi laka wita'an, dan pahaku ini tempat kamu berpijak. Walakin mutu ala dinil Yahudi, akan tetapi aku mati atas agama Yahudi. Wa huwa khairul adyan, nah, itulah sepaling baik agama zaman. Apanya lah huru haranya orang sakaratul maut.
tes pulangnya jadi inilah. Mudah-mudahan kita selamat dari ini jadi lah. Diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada beberapa kapuh itu mengisahkan jadilah di kampung Sidin itu orangnya sakaratul maut didatangi lawan gurunya datangi gurunya mulai belajar tauhid bari kan kata anu jarnya semalam itu aku tersalah melajarikan Tuhan itu satu, Tuhan itu tiga aja. Nah, maka mirip lawan guru nih ngaduai kan. Tapi ngaran keyakinan orang kuatnya sih dia mah. Bah, kamu lain guruku aja nih. Bari guruku tuh pincang ya kan nggak ada. Itu seketikanya sakaratul maut. Cuman pada jadi meninggal aja sih lah. Itu ujiannya sih lah. Orang yang dicintai datang. Wa dzakara Abul Hasan Al-Farisi fa idza aradallahu ba'da bi 'abdihi hidayatan wa tasbitan ja'athur rahmah. Berkata Abul Hasan Al-Farisi, apabila Allah menghendaki kepada hambanya mendapatkan hidayah dan ketetapan iman, ja'athur rahmatu, maka datanglah kepadanya oleh rahmat. Wakilah huwa Jibril, dikatakan rahmat itu adalah malaikat Jibril. Fayatrudu anhu syaitanaini ay al-madhkuranaini. Lalu Jibril itu mengusir dua setan tersebut. Dua orang setan itu yang menggoda kita. Bila kita dapat rahmat Allah, datang malaikat Jibril mengusir dua syaitan tersebut. Sudah berjauhan, wa yamsahu an wajhihi, lalu diusap oleh malaikat Jibril wajahnya orang sakaratul maut itu. Fatabassama la muhalata, lalu Jibril meninggal dalam keadaan senyum. Ada orang rancak meninggal dalam keadaan senyum itu. Itu diusap oleh malaikat Jibril wajahnya. Wa katsirun man yura mutabassiman fi hadzal maqam farahan bil basyiril ladzi ja'ahu rahmatan minallahi ta'ala. Banyak orang yang dilihat tersenyum pada maqam seperti ini karena gembira dengan al-basyir, pembawa kabar gembira yang datang kepadanya oleh rahmat, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu maka malaikat Jibril berkata, ya fulan ama ta'arifuni, ikam kada pinandukah lawan aku? Anjar malaikat Jibril. Ana Jibril, aku ini Jibril. Wa haula'i a'da'uka, yang tadi itu adalah musuh engkau. Minasyayatin, daripada bangsa setan. Mut alal millatil hanifiyah wa syariatil muhammadiyah, matilah kamu atas agama dan syariat Nabi Muhammad SAW. Fama syai'un ahabbu minhu ilal insan, maka tidak ada sesuatu yang lebih disungkai daripadanya kepada manusia, itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Fafariha bizzalikal malakul mubasyir, maka gembiralah dengan yang demikian itu oleh malaikat yang membawa kabar gembira. Kemudian lagi rawa an Umar, ruwiya an Umar ibnul Khattab, diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab annahu qala dakhaltu ma'an nabi alaihi salatu wassalam ala rajulin minal ansar wa huwa fi sakaratil maut. Aku jar Sayyidina Umar lawan Nabi beelang kepada seorang laki-laki orang Madinah, yang sahabat Nabi juga. Laki-laki itu dalam keadaan sakaratul maut. Faqala Nabi alaihi salam, lalu Nabi bersabda kepadanya, tub ilallah, bertobatlah kamu kepada Allah. Falam ya'mal lisanahu, tetapi Jasidin
ia tidak bisa menggunakan lisannya. Karena kalau lagi pandir, entah setroka atau apa. Fa'amala bi'ainihi nahwa sama. Lalu seorang laki-laki tadi itu mengisyaratkan matanya ke langitnya sendiri di ulun taubat. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tersenyumlah oleh Rasulullah. Kila, lalu ditanya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar bertakun, ya Rasulullah, ma hamalaka an hadat tabassum, apa yang membawa engkau tersenyum? Qala, Nabi bersabda, inna hadal marida lamma lam ya'mal lisanahu bitaubah au ma'a bi ainihi ila sama wa nadima bi qalbihi. Sesungguhnya ini penyakit orang yang sakit nih, tatkala ia tidak mampu menggunakan lisannya dengan taubat, maka ia mengisyarat dengan matanya ke langit, wa nadima bi qalbihi, dan menyesal dengan hatinya. Qala Allahu li malaikatihi, Allah berfirman kepada malaikatnya, ya malaikati ayyuma abdin taba qabla mautihi, wahai malaikatku, siapa saja dari hambaku yang bertobat sebelum matinya, wa ajiza anit taubati bilisanihi, dan inya lemah dari bertobat dengan lisannya, kalau baca istighfar, fanadima biqalbihi, lalu inya menyesal dengan hatinya, fala udayyu nadamahu, maka aku tidak akan menyia-nyiakan penyesalannya, wa taubatahu, dan taubatnya. Ishhadu, saksikanlah wahai para malaikatku, anni, sesungguhnya aku, qad ghafartu lahu, sungguh ku ampuni baginya. Ya malaikati ayyu abdin taba qabla mautihi bisa'atin qabiltu taubatahu wa ghafartu dzunubahu walau kana aktsaru min zabanil bahri. Wahai malaikatku, siapa saja daripada hambaku yang bertobat sebelum matinya dengan satu saat, satu waktu, tapi belum mati lagi belum sampai ke tenggorokan ruhnya, qabiltu taubatahu, maka aku terima taubatnya, wa ghafartu dzunubahu, dan aku ampuni akan dosa-dosanya, walau kana aktsaru min zabadil bahri, sekalipun dosanya itu lebih banyak daripada buih di lautan. Saking luasnya keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah ditalkinkan, belum mati lagi orangnya, nyazidillah, ayyaqra'a indahu surat Yasin war-ra'du, maka hendaklah ia dibacakan di sisinya surah Yasin dan surah Ar-Ra'du. Dibacakan surah Yasin setelah dibaringkan oleh Allah. Kemudian kalau yang kada kawa ditelentangkan, hanya ditalkini dengan kalimat la ilaha illallah dengan lembut. Kalau belum mati jasidin, hendaklah kita bacakan surah Yasin dan surah Ar-Ra'd. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma surat Yasin wa huma bi sakaratil mauti nazala alaihima bi adadi kulli harfin asyaratu amlakin yaqumuna baina aydihima sufufan yusalluna alaihima wa yastaghfiruna lahuma wa yashhaduna buslahuma wa yattabi'una janazatahuma. Jar Nabi, siapa saja dari orang muslim laki-laki dan muslim maupun muslim perempuan, orang Islam laki-laki atau Islam perempuan, quri'a indahuma surat Yasin, suratu Yasin, dibacakan di sisinya akan surah Yasin, wa huma fi sakaratil maut, sedangkan orang tersebut dalam keadaan sakaratul maut, nazala alaihima bi adadi kulli harfin asyaratu amlakin, maka turunlah atas
si Muslim tadi itu, dengan sebilangan tiap-tiap satu huruf 10 malaikat. Maksudnya sebuting huruf Yasin tuh nah turun 10. Misalnya Yasin kan ya 10, Sin 10, 20 sudah lah. Kali berapa tuh? Sampai 83 ayat. Banyak banget sih nah. Yaqumuna baina aydihima, mereka itu berdiri di hadapannya, sufufan, bersap-sap, berbaris-baris. Yusalluna alaihima, mereka para malaikat mendoakannya. Wa yastaghfiruna lahuma, memohonkan ampun untuknya. Wa yashhaduna guslahuma, dan menyaksikan ketika dimandikannya. Wa yattabi'una janazatahuma, dan para malaikat tersebut mengikuti akan jenazahnya. Bismillah, ada 4 malaikat sampai tuntung pemakaman beritulah. Bacakan surah Yasin untuk mempermudah keluarnya ruh diantaranya. Cuma tergantung niatnya sebenarnya. Bagusnya niatnya dipermudah urusan sedih. Misalnya hendak mati, dipermudah kematiannya. Misalnya hendak disembuhkan, dipermudah kesembuhannya. War-Ra'du, demikian juga surah Ar-Ra'du bismillah. Misalnya sehat, dipermudah kesehatannya. Misalnya anak meninggal, berarti dipermudah keluarnya akan ruh tersebut. Setelah dibacakan surah Yasin dan surah Ar-Ra'du, pada meninggal juga lagi nih, hendaklah kita mensiwakinya, disiwaki. Jikalau kadang-kala banyu siwak, celupakan siwak hanya kita titiki ke kemuntung si orang yang sakaratul maut itu. Ujar guru, apabila kita melihat inya kehausan benar, maka wajib kita meminumnya. Kita titiki banyu. Ada bagus pengasih. Misalnya nampak kehausan benar, kita minumi jadi dengar. Dan bisa juga dengan mewudukannya. Badi siwaki diwudui izinlah. Yang sekali-sekali aja, yang rukun-rukunnya aja, muha sekali. Kemudian tangannya, rambutnya, batisnya. Bagus juga lah kalau anak sempurna lawan sunnah-sunnah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man nama ala wudu'in fa adrakahul mautu fi tilkal lailah fa huwa indallahi syahidun. Barang siapa nangguringnya atas suatu wudu lalu memperdapati akan dia oleh kematian pada malam itu, maka inya dihukumi sebagai orang yang mati syahid. Dan hendaklah kita bayangkan orang yang nazak itu, orang yang sakaratul maut itu sebagai abah kita, kalau masih orang tua, atau kalau sesama kita anggap sebagai adik sanak kita. Kenapa demikian? Agar kita maksimal memberikan kebaikan kepada beliau. Kita mau membaringakannya, mentalginakannya, karena adik sanaknya kita anggap kan, atau kuitan kita siwaki. Tapi kalau kita anggap orang lain, misalnya tetangga biasa lah, kurang anunya, kita biarkan aja sih. Tapi kalau yang kita anggap sebagai keluarga kita, maka kita akan berbuat baik kepadanya. Mungkin dengan situ aja dulu. Karena selanjutnya kayak apa kita menghadapi kalau sudah meninggal. Nah, apa yang perlu dilakukan kalau hanyar meninggal aja. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم منا ومنكم.